Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisulasi dari kelas C5 dengan program studi S1 Manajemen dengan NPM 1012012. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan pemahaman saya tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan yang berarti manusia. Ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari hasil penciptaannya, manusia tersusun dari dua unsur. Pertama, unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi, karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit, karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia, hati, akal, dan jasad. Amanah manusia dibagi dua. Pertama, amanah al-ibadah. Kedua, amanah khalifah. Balasan, untuk yang melakukan amal kebajikan akan dibalas pahala, dan yang melakukan ingkar kepada perintahnya akan diberikan azab. Hakikatul insan atau hakikat manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan alal fitrah atau berada di atas fitrah, lemah atau daif dalam menghadapi hawa nafsu, bodoh atau tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya, yaitu amanat, dan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberian Allah. 2. Dimuliakan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lainnya, di antaranya: pertama, ditiupkan ruh. Kedua, memiliki keistimewaan. Dan 3, ditundukkannya alam padanya. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab, yaitu ibadah dan khilafah. Khilafah ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, dan fasik, serta meninggikan kalimat Allah. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun dan diberi pilihan oleh Allah memilih al-iman atau al-kufru. Allah juga menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan atau kejahatan. Manusia diberi kewajiban mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapat balasan surga, dan mereka yang ingkar mendapat balasan an-nar atau neraka. Takotul insan atau potensi manusia. Takotul insan dibagi menjadi dua. Yang pertama, potensi manusia. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Potensi manusia menurut pandangan Islam. 3 potensi yang dimiliki manusia: potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-amanah atau sikap amanah. 2. Al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah akan mengajab dan menghinakannya dengan perumpamaan yang hina. Perumpamaan yang Allah hinakan terhadap manusia yang khianat atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan.
Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang benar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsul insan terbagi menjadi 3 golongan. Nafsul mutmainah, nafsul lawaamah, nafsul amarah. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan kebenaran atau takwa dan jalan yang salah atau fujur. Jalan benar atau membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran dibagi 3, yaitu sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang menyucikan jiwa. Dua, jalan salah atau mengotori jiwa. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat, perbuatan yang menyalahi syariat atau perikemanusiaan. Contoh sifat atau tindakan fujur. Al-ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. Perasaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah. Dua, merasakan keagungan Allah. Tujuan ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan menghinakan diri. Yang kedua, tujuan kecintaan. Dan yang ketiga, tujuan ketundukan. 3. Ibadah yang dilakukan dengan penuh takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut." Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah mengucapkan doa dengan perasaan yang rendah diri, penuh harap, dan dengan suara yang lemah lembut.